Wanda terlihat cemas karena sudah 3 hari ini Seno tak kunjung pulang. Wanda sudah mencari ke kantor, ke apartemen, bahkan dia juga mengunjungi rumah Citra, tapi tak ada hasil. Mama lagi di mana? Di tengah rasa cemasnya, Wanda mendapat telepon dari anak perempuannya. Mama lagi di rumah sayang. Emang kenapa? Ini mah, aku cuma mau bilang kalau tadi aku lihat papa masuk ke hotel. Yang benar, kamu yakin itu papa? Iya mah, benar. Aku sangat yakin kalau itu papa. Ya sudah, kamu segera jemput mama dan kita nyusul papa kamu di hotel. Oke, sip. Setelah panggilan dimatikan, Wanda langsung bersiap-siap dan menunggu Rani. Sebelum mereka menuju ke hotel, mereka terlebih dahulu singgah ke tempat kerja Romi. Ternyata ada Tari yang sedang menemani Romi. Wanda pun memberitahukan kalau dia dan Rani ingin menemui Seno di hotel. Romi yang takut ayahnya akan berbuat kasar pada ibunya lagi, akhirnya pun ikut ke hotel bersama mereka. Tari pun tak mau ketinggalan. Setelah mendapatkan nomor kamar Seno, saat mereka bertanya pada resepsionis tadi, mereka pun langsung menuju ke kamar tersebut. Mereka mengetuk pintu kamar cukup lama, hingga akhirnya pintu terbuka. Papa, aku kangen. Rani langsung memeluk Seno dengan erat, sedangkan Seno masih kaget dengan kehadiran mereka. Wanda, Romi dan Tari langsung masuk ke dalam hotel dan duduk di dalam. Kemudian Seno menyusul mereka dengan Rani yang bergelayut manja. Ada apa kalian kemari? Seno langsung bertanya tanpa basa-basi. Kemarin-kemarin kan kamu dan Citra meminta supaya persiapan pernikahan dipercepat. Jadi persiapannya sudah hampir selesai, jawab Wanda santai. Tapi setelah aku lihat-lihat, kamu dan Citra tak akan menjadi menikah. Jadi ya, gimana kalau dipakai sama Romi dan Tari saja? Gak apa-apa juga sih kalau pernikahan mereka dipercepat, lanjut Wanda. Telinga Seno terasa sangat panas saat mendengarkan perkataan Wanda. Romi hanya diam saja, sedangkan Tari dan Rani merasa senang. Terserah kalian saja, Seno pun menjawab setelah berusaha mengontrol emosinya. Makasih ya Om, Om memang yang terbaik, Tari berucap sambil mengacungkan jempolnya. Iya dong, papa aku gitu loh, timpal Rani. Setelah itu mereka semuanya terdiam. Tari sibuk dengan HP-nya untuk mengabari pada keluarga, sahabat dan kenalan tentang perubahan jadwal nikahnya yang dipercepat. Hal serupa juga dilakukan oleh Wanda, Romi dan Rani. Memang ya, kalau dasar kampung gak akan bisa nikah dengan pesta yang mewah dan meriah, ucap Rani sambil melihat ke arah Tari. Iya benar, tapi aku juga harus berterima kasih sama dia karena sudah sedikit mengubah konsepnya menjadi lebih mewah lagi, balas Tari dengan senyum merekah. Telinga Seno kembali memanas saat mendengar pembicaraan Tari dan Rani. Dia mengingat dengan jelas saat Citra sedikit mengubah konsep pesta. Saat itu Citra terlihat sangat bahagia, bahkan senyum tak lepas dari wajahnya. Ada rasa nyeri dalam dada Seno saat mengingat semua itu. Jika kalian ingin menggunakan persiapan pesta ini, silahkan, tapi kalian sendiri yang akan membayar semua biayanya, ucap Seno dengan tegas, karena dia merasa tak rela. Tapi Papa tahu kan kalau saat Papa dan Citra sedikit mengubah konsepnya, biayanya pun semakin mahal. Romi tak terima dengan ucapan papanya. Iya Om, lagian kan uang kita nantinya tak cukup. Tari juga protes. Itu bukan urusan Papa. Silahkan kalian urus saja pernikahan kalian. Tapi ingat, Papa tak akan mengeluarkan uang sepeser pun.
Seno masih dengan sikap tegasnya. Kurang ajar kamu, Mas. Ini pernikahan anakmu. Apapun yang terjadi, kamu harus tetap membiayainya. Wanda berucap dengan emosi. Maaf, tapi Papa tidak mau. Terserah kalian mau bilang apa. Papa tak peduli. Dan tolong pergi sekarang juga, karena Papa ada urusan lain. Seno seakan tak mempedulikan mereka lagi. Mereka semua saling pandang dan terlihat syok. Mereka tak mengira Seno akan berubah seperti ini. Romi pun terlihat marah, langsung melangkah keluar, diikuti oleh yang lainnya. Saat mereka akan sampai di depan pintu, Seno memanggil mereka. Mereka langsung tersenyum dan melihat ke arah Seno. Mereka berpikir bahwa mungkin Seno telah berubah pikiran. Kembalikan semua fasilitas yang selama ini aku berikan, Wanda. Seno melihat ke arah Wanda. Kamu sudah gila, Mas. Wanda masih tak percaya. Kamu sendiri kan yang bilang kalau kamu tak membutuhkan semua itu. Mas, kamu itu... Aku hanya mengingat perkataanmu malam itu. Kembalikan semua fasilitas dariku. Aku tak ikhlas sedikit pun melihat kamu menggunakannya. Seno langsung memotong ucapan Wanda. Romi dan Rani yang ingin membela Wanda pun tak jadi, karena ditahan oleh Wanda. Wanda takut jika mereka membelanya akan membuat Seno semakin marah dan keceplosan menyebut tentang status mereka. Wanda pun membuka tasnya dan mengambil dompetnya. Lalu dia mengeluarkan semua kartu debit yang ada dan dilemparkannya ke arah Seno dengan kasar. Dia tak menyangka Seno akan menjadi seperti ini. Seno melihat ke arah kartu-kartu debit tersebut dengan tatapan yang sulit diartikan. Kemudian dia kembali melihat ke arah Wanda dan memperingatkan agar jangan pernah memakai barang-barang miliknya, termasuk mobil. Seno juga berpesan, jika besok saat dia kembali ke rumah, semua barang-barang Wanda tak ada lagi di kamar. Seno langsung menunjuk ke arah pintu, meminta mereka untuk segera pergi. Mereka pergi dengan perasaan yang kacau, terlebih Wanda. Wanda bahkan harus dipegang oleh Romi karena dia merasa sangat lemas dan sulit untuk berjalan. Satu lagi, aku tak akan pernah menghadiri pernikahan Romi dan Tari. Seno mengikuti mereka sampai pintu dan berteriak ke arah mereka. Seno langsung menutup pintu dan masuk ke dalam. Seno sendiri tak mengerti apakah yang dia perbuat ini sudah benar atau tidak. Yang Seno tahu, dia hanya begitu benci melihat Wanda. Seno berjanji jika dia tidak bisa berbahagia dengan Citra karena ulah Wanda, maka Wanda pun tidak akan pernah bahagia. Perbuatan Wanda yang mengadukan hubungan Seno dengan Citra pada orang tua Citra membuat Seno sadar bahwa sudah cukup sikap baiknya pada Wanda selama ini. Sesampainya mereka di rumah, Romi langsung membawa ibunya ke kamar. Beberapa saat kemudian, Tari dan Rani pun menyusul. Mah, kenapa sih Mama gak bisa membantah Papa? Rani membuka pembicaraan. Iya, Mah. Mama jangan takut. Ada kita yang akan selalu mendukung Mama. Dan juga kenapa Mama selalu menghalangi kita saat kita ingin membela Mama. Romi juga berbicara dengan nada sedih. Mendengar perkataan Romi dan Rani, air mata Wanda langsung jatuh. Ternyata mereka begitu menyayangi akan dirinya. Mama gak apa-apa. Lagian ini urusan orang tua. Jadi Mama tidak mau kalian terlibat. Wanda berucap sambil menghapus air matanya. Ini juga sudah menjadi urusan kami, Ma. Apalagi Papa seperti ini karena membela selingkuhannya. Ada raut sedih saat Romi melihat mata mamanya. Tidak, kalau kalian sayang sama Mama, kalian tidak boleh ikut campur. Biar ini menjadi urusan Mama dan Papa. Wanda mengelus lengan anak laki-lakinya itu. Bagaimanapun,
Wanda tak mau jika anak-anaknya ikut campur. Dia tidak mau jika Seno akan membongkar asal-usul mereka. Walaupun mereka hanya anak angkatnya, tapi melihat mereka begitu menyayangi dirinya, membuat ia tak mau kehilangan mereka jika mereka tahu tentang status mereka yang sebenarnya. Sedangkan Tari hanya diam sambil menangis. Dia tak tahu harus memberikan alasan apa pada semua kenalannya jika sampai pernikahannya dibuat dengan sederhana. Jangan sedih, gunakanlah persiapan pernikahan yang sudah ada. Wanda melihat ke arah Tari. Tapi mah, uang aku dan Mas Romi tidak cukup. Tari melihat ke arah Wanda dengan sendu. Mama yang akan bayar. Jual saja semua barang koleksi Mama. Mama yakin itu akan lebih dari cukup. Wanda tersenyum ke arah Tari. Itu semua kan barang kesayangan Mama. Biar kita nikah dengan sederhana saja. Romi berucap sambil melirik ke arah Tari. Tak apa-apa, Mama rela asalkan kalian bahagia. Tari langsung memeluk Wanda dan mulai bahagia kembali. Romi pun tak hentinya mengucapkan terima kasih. Bersambung.